karena saya nggak megang pasiennya gitu. Jadi kalau mau menilai sebagai apa namanya yang proper ya, yang bersangkutan harus ketemu saya periksa. Jadi, karena saya nggak megang pasiennya gitu. Jadi kalau mau menilai sebagai apa namanya yang proper ya, yang bersangkutan harus ketemu saya periksa. Jadi ketahuan case-nya apa gitu. Kalau cuma informasi begini, yang kita cuma bisa mereka-reka gitu, menduga-duga kemungkinannya apa gitu. Nah kalau dari cerita ini kemungkinan yang terjadi adalah infeksi pada pasca satu tindakan, baik itu tindakan filler berarti ya. Nah pada tindakan filler atau tindakan-tindakan yang lain itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi gitu. Jadi bukan nggak bisa dibilang sebagai malpraktek gitu. Infeksi itu bukan malpraktek. Infeksi itu adalah komplikasi. Penyebab terjadi infeksi kan macam-macam. Sebuah infeksi pasca tindakan itu bisa terjadi karena satu apa namanya kurang bersih misalnya selama prosedur. Nah, yang kedua kurang bersih selama perawatan di rumah. Nah, gitu. Jadi faktor higienitas, faktor septik, aseptik ini mungkin saja menjadi penyebab gitu. Cuma kita kan nggak tahu yang salah di mana. Apakah yang melakukan kurang steril? Apakah sebenarnya prosedurnya semua udah bagus tapi perawatan di rumahnya kurang baik? Nah, itu mungkin saja. Nah, itu kenapa saya bilang sulit menilainya kalau cuma dengan apa namanya melihat atau mendengar sepihak. Terus kalau misalnya ini digaungkan sebagai malpraktek, saya rasa nggak ke arah sana ya. Itu nggak bisa dibilang sebagai malpraktek, sebagai ya komplikasi, dan komplikasi itu ada penata laksanaannya gitu, tinggal di terapi gitu. Ya prinsipnya kalau udah sampai ada dipencet keluar nanah, artinya sudah ada pertumbuhan kuman di situ. Nah harusnya dievakuasi gitu, tinggal dibikin sayatan kecil, ya nggak perlu dipencet-pencet begitu. Gitu harusnya tinggal, makanya datanglah ke dokter yang proper, datang ke apa namanya tenaga medis yang terlatih memang untuk bidang ini, misalnya dokter bedah plastik gitu hal ini, siapa aja yang terdekat gitu ya, nanti pasti akan dibikin sayatan kecil tuh, sayatan kecil aja, sayatan kecil terus di suction semuanya disedot ya, terus di drainase, terus dibiarkan lukanya terbuka gitu, kita pasang drain kecil gitu, tujuannya supaya ada jalur keluar gitu, supaya jangan sampai lukanya nutup, kumannya masih ada di dalam, ntar dia bengkak lagi, nggak beres-beres gitu. Jadi sekarang kan begini, di Indonesia itu sekarang dokter yang atau klinik yang mengerjakan suntik filler itu kan banyak. Jadi secara prosedural, filler ini bukan prosedur yang ilegal. Secara prosedural, jelas ya. Ya. Nah, siapa saja yang boleh mengerjakan filler saat ini? Banyak dokter pelaku estetik yang mengerjakan filler. Ada dokter kulit, ada dokter bedah plastik, ada dokter umum yang mengerjakan praktek estetik. Nah, sejauh ini bila dikerjakan oleh tiga elemen ini, maka tidak dianggap sebagai menyalahi aturan karena ada kompetensinya. Nah, tapi kalau misalnya yang nyuntikin perawat, salah, nggak boleh. Yang nyuntikin bukan tenaga medis, ya salah, nggak boleh. Tuh. Ya, jadi ini dalam hal memilih dokter yang menyuntikan. Oh, yang nyuntikin dokter Tompi terus bengkak, bisa aja. Siapapun yang menyuntikan bisa saja ketemu case serupa gitu. Saya yang suntikin gitu. Terus terjadi pembengkakan sehingga abses, sehingga ada infeksi, bisa aja. Nah, tapi yang terpenting kan kalau dikerjakan oleh tenaga medis yang tepat, pada saat ada kasus infeksi atau komplikasi seperti ini, kita tahu harus ngapain gitu. Itu yang penting kan. Itu bedanya pasien mengerjakan di tempat yang memang tenaga terlatih sama yang tidak terlatih. Gitu. Nah,
katakanlah misalnya yang bersangkutan sebelumnya dilakukan tindakan di dokter A gitu misalnya. Terus dia karena ada satu masalah seperti ini, komplikasi, dia nggak pengen balik ke dokter A, pengen cari pertolongan lain. Ya carilah pertolongan ke dokter yang kompeten, yang proper. Itu tadi maksud saya. Jadi misalnya ke dokter bedah plastik boleh, ya. Ya sebaiknya sih kalau udah begini ke dokter bedah plastik.